Kami akan ajak Anda menyimak pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar yang tadi malam saudara hadir dalam program Sapa Indonesia Malam. Iskandar bilang, tunjangan rumah dalam bentuk tunai jauh lebih efisien dan terjamin dari segi akuntabilitas ketimbang fasilitas rumah yang dikhawatirkan bisa berpotensi terjadinya penyimpangan. Sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Oke. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada. Cuma kalau di DPR kan ribut ya. Lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Fraudnya untuk maintenance-nya itu tadi? Ya kalau rumah itu kan bisa berbagai tafsir kan intinya jumlah pemeliharaannya yang diperbaiki seberapa besar segala macam gitu ya. Tentang kendalinya terlalu besar. Tapi kalau dalam bentuk uang saya sudah bekerja sama juga dengan beberapa bank himbara, anggota DPR yang mau menyewa dalam 2-3 tahun ke depan itu, mereka dapat uang dan mereka mencicil ke bank dan lewat kami, mereka nggak terima uang lagi. Ada juga yang mereka mencicil rumah di pinggiran Jakarta gitu, itu lewat kami, bank himbaranya langsung memotong langsung dari kami. Jadi itu juga menurut saya satu alternatif untuk ke depan. Atau begini Pak Indra, mungkin nggak kalau misalnya tunjangan-tunjangan diberikan itu sifatnya lamsam, jadi nggak diberikan mau berapapun habisnya segitu diberikannya gitu. Jadi sifatnya reimbursement gitu, nggak lamsam. Ya mekanisme itu sebenarnya bukan DPR mutusin ya, jadi dalam akuntansi negara tuh memang sudah ada standar-standarnya gitu. Termasuk salah satunya adalah dalam cara pemberian uang semacam itu. Sebenarnya buat DPR kalau dibuat lamsam jauh lebih enak juga gitu ya mereka di ini. Tapi risiko kalau lamsam juga harus sesuai dengan ini juga standar harga yang fair gitu kan. Sebenarnya kami di sini sebagai rakyat berharap betul wakil rakyat kita yang terhormat di Senayan ini bisa kemudian juga bisa mendengarkan aspirasi dan juga berdialog bersama kita soal kenaikan tunjangan anggota DPR ini. Dan kita tahu saudara, naiknya tunjangan anggota Dewan yang fantastis jadi perhatian warga. Lalu apa saja komentar warga terhadap kenaikan tunjangan DPR? Kita simak berikut ini. Kalau bisa dibarengi dengan kerja nyatanya gitu di sekalian dijabarin, jadi pas berita ada angka itu muncul harusnya mereka juga sambil ini portofolio kita gitu, jadi kan misalnya kita bisa lebih percaya gitu kalau misalnya ada bukti kerja nyatanya juga gitu. Rakyat kita ini masih banyak yang belum, ini aja sudah banyak yang mencari pekerjaan lowongan, sementara anggota-anggota kita itu ya dinaikkan gajinya, fasilitasnya gitu. Menurut saya perlu dipertimbangkan atau dikaji ulang ya, apakah memang sepenting itu untuk memberi tunjangan rumah dengan gaji yang itu tadi lebih dari UMR dalam sehari mungkin ya. Kompas TV, saudara juga melakukan polling melalui media sosial Instagram. Warganet diberikan pertanyaan, DPR dapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah dan tunjangan beras 12 juta rupiah, saudara. Setuju atau tidak? Sampai Kamis pagi yang menjawab setuju ada 13% atau 22 pemilih. Dan yang tidak setuju 87% atau 147 pemilih, saudara. Ini dia, kita akan saksikan bersama bagaimana polling Kompas TV soal tanggapan soal DPR dapat tunjangan rumah 50 juta dan juga tunjangan beras 12 juta. Dan hasilnya saudara 87% ini tidak setuju, sementara masih ada juga yang setuju, ini sebesar 13%. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Kemudian juga ada pertanyaan selanjutnya ternyata. DPR dapat tunjangan 50 juta rumah. Ada juga tunjangan beras 20 juta. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kinerjanya? 8% pemilih menilai kinerja DPR cukup baik. Sementara saudara 92% menilai kinerja DPR belum terlihat, saudara.